kewajiban menutup aurat. Islam adalah agama kafah, agama yang universal. Bukan cuma saja mengatur kepada ibadah, bukan cuma solat, zakat, haji, puasa, tapi Islam adalah mengatur semuanya, mulai dari kita masuk WC, kaki kanan, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is sampai selesai. Semua diatur oleh Islam. Maka salah satu Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan, bukan nabi dan juga bukan ijma' ulama, tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Rasul, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan juga wanisa'il mu'min, wanita-wanita yang muslim. Untuk apa? Yaitu untuk menutup aurat. Allah, Bapak Ibu, langsung yang bilang, perintah Allah. Kenapa sebabnya, Bapak Ibu yang saya muliakan? Aurat ini adalah di dalam kitab Ijtihad Maqasid dikatakan bahwa aurat ini maknanya yang nampak dan tak nyaman. Nampak dia dan dia tak nyaman dilihat. Sudah tak nyaman dilihat dan juga dia itu adalah mendatangkan syahwat. Mendatangkan, menaikkan nafsu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kalau ada seseorang baik laki-laki dan perempuan menampakkan auratnya, menampakkan yang tak boleh, terutama perempuan, coba kita tanya dia, apa sih motivasinya? Apa tujuannya untuk menampakkan itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka untuk itu sesuatu yang nampak tidak nyaman dan juga menaikkan syahwat, maka itulah aurat. Aurat laki-laki sudah kita tahu ketika dia balik, yaitu antara pusat dan lutut. Maka Islam memberikan akhlak dan juga kata Nabi dan juga kata para ulama, bukan cuma saja menutup aurat yang pusat sampai ke lutut laki-laki, akan tetapi supaya lebih bagus, lihat, indah dilihat adalah menutup dada. Dan kalau bisa memakai celana panjang. Dan tidak dibolehkan untuk menutup kepala. Tak pakai jilbab laki-laki, Pak. Ya. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa itulah yang disuruh oleh syariat. Pakai baju, pakai celana panjang, sudah selesai. Jangan, nggak usah ditutup ke atas. Karena itu bukan wilayah kita lagi, laki-laki. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka begitulah. Maka ketika kita pergi kemana-mana, maka jangan sampai pakaian kita macam pemain bola. Coba di atas lutut. Kenapa? Tak nyaman dilihat. Dan bagi yang perempuan yang matanya kemana-mana, pasti dia nengok dan membayangkan. Kita nggak tahu, Pak, ini syahwat ini beda-beda, Pak. Syahwat si A dan si B ini beda-beda. Apalagi yang perempuan. Perempuan itu adalah semua badannya, rambut sampai kaki itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka sungguh miris, Pak, kalau kita melihat ada wanita seperti pakaian laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka saat ini kalau kita lihat lebih mahal lagi melihat paha ayam kampung daripada paha wanita. Ya, Pak. Paha ayam kampung itu kita pulang kampung dulu. Karena ayam kampung. Pulang kampung dulu kita,
kemudian tangkap ayamnya selama 1 jam, ditangkap ayam sudah nampak, belum nampak lagi pahanya. Beli dulu dengan uang 1,50 kilo, dapat 3 kilo ayamnya, yang 3 kiloan, beli 150. Sudah nampak pahanya, belum nampak paha ayamnya, Pak. Potong dulu, potong ayamnya. Udah nampak, belum juga nampak lagi. Pasti potong, masukkan ke dalam air panas selama 15 menit. Sudah nampak pahanya, belum juga nampak. Lama nampaknya, kemudian dicabut. Di situ dah nampak paha ayam. Kalau mohon maaf, kalau paha perempuan, bapak ibu tega aja di depan selama 15 menit nanti atau 10 menit sudah lewat. Banyak tuh menampakkan paha. Murah sekali, Pak. Ya, betul Pak. Betul. Bahkan ada orang selesai gym, tahu Pak gym? Apa nama tuh? Zumba ya, apa? Zumba ya? Zumba yang gini-gini tuh, Tak. Ini Pak, gini kan dia tuh. Tak. Tuh status. Alhamdulillah berkurang 10 kilo. Apa tujuan dia, Pak? Apa tujuannya coba? Ibu-ibu, apa tujuannya coba kayak itu, Bu? Pas selesai kita Zumba Pak namanya, Pak ya. Foto, lengkungkan sedikit pahanya. Tap, masuk status. Alhamdulillah, pakai alhamdulillah pula itu. Alhamdulillah, sudah berkurang 10 kilo. Apa tujuannya, Bu? Tujuannya untuk menggoda laki-laki tak lain. Maka mohon maaf, perempuan-perempuan yang menampakkan wajah rambutnya, salah satu tujuannya adalah untuk dipuji oleh manusia-manusia laki-laki yang matanya mata keranjang. Ketika dipuji, maka dia merasa bangga. Maka yang melihat ini laki-laki karena syahwatnya. Maka kata ibu-ibu yang buka-buka dada segala macam tuh, pacingan semua laki-laki. Pas saya lewat di tengok-tengok, bukan bajingan, ibu yang bajingan. Menampakkan yang tidak nyaman, menimbulkan syahwat. Bapak ibu yang saya muliakan, kami ini laki-laki, Pak, walaupun ustadz juga manusia, ya Pak, punya syahwat. Ditengok dapat dosa, dan ditengok barang mahal, barang antik. Terpaksa sedikit aja. Udahlah. Ya Pak. Maka habis amal ibadah kita. Ada 5 yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satunya adalah wan nazri bisyahawati. Memandang laki-laki, memandang perempuan bisyahawati, dengan syahwat. Maka hilang pahala puasa. Bukan yang membatalkan puasa, tapi pahalanya. Makanya banyak orang berpuasa tapi wal ju'i wal atas, cuma lapar dahaga. Maka ini bulan puasa kita kumpulkan pahala sedekah di sini, pahala puasa, pahala salat duha, pahala salat tahajud, semua kumpul di sini nih pahala kita bulan puasa nih. Untuk apa? Ma taqaddama min zambi, untuk menghapus dosa yang telah lalu. Tapi pas kita kumpulkan ini sudah pahala semua ini, rupanya di bawah ada yang bocor. Tak tahu kita ini kumpulkan, besok ditengok kok ada lagi pahalanya. Sama kayak air ini. Ditumpahkan ini di sini, Pak. Mohon maaf, Bu. Tadi ini penuh nih. Pas kita tengok kok nggak ada lagi. Ini karena diminum. Seandainya ini tidak ada bocor di bawah, maka pahala yang kita kumpulkan itu adalah hilang dia. Kenapa? Wan nazri bisyahawati, memandang dengan syahwat. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika ada seorang wanita yang membuka auratnya, maka dosanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Dirinya dan juga orang tuanya.
Orang tuanya. Kenapa? Karena dia masih tanggung jawab orang tuanya. Ketika ada wanita membuka auratnya yang sudah menikah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga suaminya. Maka berhati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan bangga menampakkan itu. Tidak ada gunanya. Dosa kita, dosa jariah. Apalagi di Facebook, di upload. Yang lihat 5.000 orang yang menengok. Bagaimana dosa kita, Pak? Bagaimana dosa kita? Berbangga-bangga pula menampakkan aurat. Dosanya luar biasa Bapak yang saya muliakan. Maka kata Rasul, sinfani min ahlin nar. Ada 2 saya lihat di api neraka yang aneh, lain daripada yang lain. Kenapa? Yang pertama adalah ada ekor lembu kemudian dicampurkan kepada seseorang. Yang kedua, ada wanita yang dia berjalan di api neraka kemudian tapi telanjang. Pakai tapi telanjang. Kemudian jalannya macam bebek angsa, Pak. Lenggak-lenggok. Kepalanya juga macam kuda, kepala kuda. Ibu yang saya muliakan, maka ini ancamannya. Bahkan yang ini kata Nabi, kasiyatun ariyatun la yadkhulul jannata wa la yajidna ri'aha. Maka wanita yang telanjang ini kata Nabi tidak akan masuk surga dan juga tidak akan bisa mencium bau surga padahal dia dekat dengannya. Luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, berhati-hatilah. Mulai saat ini suruh anak kita yang perempuan dan juga kita jagalah. Ini bulan puasa, hilang amal ibadah kami, Bu, laki-laki. Hilang amal ibadah. Kami ini bukan Sya'labah bin Abdurrahman, bukan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi Sya'labah bin Abdurrahman yang saya muliakan, ketika diutus oleh Nabi ke kota Madinah, pas dia di perjalanan, maka ada wanita yang mandi, kemudian tapi ada tirainya, kemudian tersingkap sedikit dengan angin, dan dia melihat cuma bitis saja. Menangis dia Bapak Ibu yang saya muliakan, menangis sampai meninggal dunia menangisnya. Sya'labah bin Abdurrahman diutus oleh Nabi ke Madinah. Kemudian ditanya, di mana Sya'labah bin Abdurrahman? Kata Nabi kepada Salman Al-Farisi dan juga Umar bin Khattab, engkau cari Sya'labah bin Abdurrahman. Dicari ke kota Madinah, tak dapat dia. Rupanya beliau itu pergi mengasingkan diri ke gunung. Di sana dia menangis. Kenapa dia menangis? Melihat tak sengaja betis wanita yang sedang mandi. Betis, Pak, bukan paha, betis. Sampai menangis dia. Pas dicari oleh Umar bin Khattab bersama Al-Farisi di bawah, dia sudah mulai sakit dia. Dia takut sekali jumpa dengan Nabi. Kenapa dia takut jumpa dengan Nabi? Karena dia merasakan sudah melakukan dosa zina. Tapi tak sengaja zina mata. Masih melihat betis ini. Maka dia ceritakan kepada Nabi sampai-sampai dia menangis. Kemudian sakitnya bertambah-tambah. Kemudian tak lama dia meninggal dunia. Sebab apa? Dosa melihat betis seorang wanita tak sengaja. Bayangkan kami Pak, bayangkan kami Ibu, melihat ibu menampakkan dada, melihat ibu menampakkan segalanya, tak pakai jilbab, kadang pakai jilbab tapi dililit sini. Lah ini ya, dililit sini ya, lilit, macam gini Pak. Saya nampak ini nih dada nih, macam gini dia Pak, pakai jilbab Pak. Ada kayak gitu. Ini memang dia pakai baju tapi bajunya itu ketat. Menampakkan bentuk tubuh. Apa gunanya? Sama aja itu membalut, Bu. Membalut. Maka pakaian itu adalah yang pertama menutup aurat. Yang kedua longgar, tidak tipis. Kemudian pantas dilihat. Kemudian dilihat indah, sejuk. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kita singkat saja,
bahwasanya menampakkan aurat adalah salah satu kewajiban, salah satu adalah neraka jahanam baginya, dan juga Allah laknat dia dan tak dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua dapat dosa, anak dapat dosa, suami dapat dosa. Maka untuk itu jagalah, jangan engkau nampakkan. Kenapa? Yang pertama itu adalah membuat kita tidak nyaman. Yang kedua adalah membuat syahwat kita, menaikkan syahwat kita, sehingga banyak lelaki memperkosa dan mempergauli perempuan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.